wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kedaruratan medis 5. Nah, untuk kedaruratan medis 5 ini ada dua pembahasan. Yang pertama ada pendarahan dan shock, dan yang kedua adalah cedera karena cedera otot rangka. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kedaruratan medis 5, yaitu cedera pada otot rangka. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan disimak videonya. Oke. Pembahasan pertama pada kedaruratan medis 5 ada terkilir sendi. Nah, biasanya disebabkan oleh jaringan ikat di sekitar sendi yang teregang melalui batas normal. Nah, penyebabnya bisa karena terpleset, lalu melakukan gerakan yang salah, dan sebagainya. Lalu gejala dan tandanya adalah nyeri dan bengkak, lalu ada nyeri tekan, yang terakhir ada kulit merah kebiruan di sekitar anggota atau sendi yang terkilir. Nah, lalu selain terkilir sendi ada terkilir otot. Nah, penyebabnya adalah latihan peregangan atau melakukan peregangan yang tidak cukup. Lalu ada teregang melalui batas kemampuan, lalu ada atau melakukan gerakan yang tidak benar. Nah, lalu gejalanya nyeri yang tajam dan mendadak, menyebar keluar dengan kejang, lalu ada bengkak. Nah, bagaimana pertolongan pertama atau tindakan pertolongan pertama pada korban yang terkena terkilir sendi dan terkilir otot? Nah, yang pertama kita harus berpedoman kepada RICE. Nah, apa itu RICE? Yaitu rest, yaitu istirahatkan anggota gerak. Lalu ada I atau ice, yaitu beri kompres es atau air dingin. Lalu yang C itu compression atau balut tekan dengan pembalut elastis. Lalu yang E itu ada elevation atau tinggikan anggota gerak yang cedera. Untuk pembahasan kedua itu ada cerai sendi atau sendi yang keluar dari mangkuk sendi. Nah, disebabkan oleh sendi teregang melebihi batas normal. Nah, untuk gejala dan tandanya adalah bentuk sendi tampak tidak normal, lalu gerakan menjadi terbatas, nyeri yang dalam, lalu cenderung memucat. Nah, pertolongan pada korban cerai sendi opsi pertama adalah stabilisasi, yang dimana stabilisasi ini jangan merubah posisi dan perlakukan bagian yang cerai sendi seperti patah tulang. Nah, opsi kedua adalah lakukan reposisi atau pengembalian posisi sendi dan mangkuk sendi. Nah, untuk tindakan opsi 1 ini perlakukan seperti pertolongan patah tulang. Lalu jangan merubah posisi sendi, lalu imobilisasi dengan pembidaian dan pembalutan. Lalu hindari gerakan karena dapat menambah cedera baru pada organ lain dan segera rujuk ke rumah sakit. Nah, untuk opsi kedua ini atau penarikan atau reposisi ini biasanya dilakukan oleh ahli, ya. Biasanya regangkan atau melebarkan bagian cedera, lakukan penarikan sesuai posisi alami tubuh manusia dan segera rujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya untuk opsi kedua ini dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, dan juga berbahaya nih. Nah, jangan misalkan kan kalau misalkan kita punya anak kecil ada ayun. Jadi anak kecil ayun-ayunan diangkat kedua tangannya oleh kedua orang tua. Nah, itu tidak boleh, itu sangat berbahaya karena sendi anak sedang dalam masa pertumbuhan, bisa-bisa anak mengalami cedera pada sendi mereka. Untuk pembahasan yang terakhir itu ada patah tulang. Nah, di mana patah tulang ini terputusnya jaringan tulang, baik seluruhnya atau sebagian. Nah, penyebabnya terjadi gaya yang melampaui batas elastisitas jaringan tulang sehingga jaringan tulang rusak. Nah, untuk jenis patah tulang sendiri ada dua. Yang pertama ada patah tulang tertutup dan ada patah tulang terbuka. Nah, kalau misalkan untuk patah tulang tertutup itu jadi tidak terlihat, tapi kalau misalkan untuk patah tulang terbuka itu si tulangnya mencuat ke atas. Nah, mencuat ke atas seperti ini. Nah, lalu ada gejala dan tanda patah tulang. Yang pertama perubahan bentuk misalkan patah tulang pada tangan pasti ada perubahan bentuk, lalu ada nyeri dan kaku saat ditekan.
bengkak dan memar, lalu ada gangguan fungsi gerak, lalu terdengar suara berderik, dan yang terakhir mungkin terlihat bagian yang patah untuk patah tulang yang terbuka. Nah, lalu ada pertolongan korban patah tulang dengan pemidaian. Nah, pemidaian adalah upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan bagian yang cedera. Nah, tujuan dari pemidaian ini yang pertama adalah mencegah pergerakan, mencegah cedera baru, mengistirahatkan, mengurangi rasa nyeri, lalu mempercepat masa pertumbuhan. Nah, lalu nanti saya akan menampilkan gambar untuk macam-macam pemidaian. Macam-macam pemidaian, nanti saya akan menampilkan gambar untuk macam-macam pemidaian. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.